Pemirsa Liputan Event, kembali lagi bersama gue Muliza Maesari. Nah, di episode kali ini kita sudah berada di G-Expo Kemayoran, tepatnya dalam event Theme Park Expo 2014. Pameran taman rekreasi ini diikuti oleh perancang dan juga produsen teknologi dari dalam maupun luar negeri. Penasaran kan seperti apa keseruan dari event ini? Mari ikutin gue. Mengingat kian semaraknya investasi di properti taman rekreasi ini, untuk pertama kalinya di Indonesia digelar pameran yang fokus menampilkan perkembangan terkini industri taman rekreasi hiburan atau theme park, water park, dan atraksi di Indonesia bertajuk Theme Park Expo 2014. Acara yang diselenggarakan oleh Megawatt Asia ini berlangsung pada 2 hingga 3 Oktober 2014 di Hall C1 Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran taman rekreasi ini diikuti oleh perancang, kontraktor, produsen teknologi dari dalam maupun luar negeri. Jumlah peserta pameran berjumlah 43 perusahaan dan 12 diantaranya dari luar negeri. Produsen mancanegara yang turut memeriahkan pameran ini berasal dari Korea Selatan, Australia, China, Amerika Serikat, Turki, dan juga Taiwan. Beberapa theme park ternama ikut berpartisipasi antara lain Waterboom, Indianapolis, Kidzania, Giggle, Pinisi, Jungleland, Froggy, SeaWorld, Taman Safari, Oasis, Venetian Waterpark, Columbus Waterpark, dan Amsterdam Waterpark. Kehadiran kontraktor asing di Indonesia akan menambah pengetahuan investor lokal tentang industri taman bermain di beberapa negara di dunia. Event ini kayak event main di game center gitu, terus acaranya diadakan dari game centernya sendiri, dari seluruh Indonesia. Kalau menurut saya menarik sekali, soalnya yang menang di sini nanti langsung ke Korea. Kalau saya sendiri ini ikut PAM, namanya PAM It Up, itu di bagian freestyle. Freestyle itu kayak nyesuaiin lagu sama kostumnya biar dinilai juri itu bagus. Diketahui Theme Park Expo 2014 meliputi penyelenggaraan 4 acara utama, diantaranya Waterpark Expo Indonesia, yaitu pameran internasional mengenai konstruksi waterpark, teknologi air, dan peralatan. Kiddie Playground Expo Indonesia, yaitu pameran internasional mengenai konstruksi kiddie playground, teknologi, dan peralatan. Rides Expo Indonesia, yaitu pameran internasional mengenai taman dan wahana hiburan. Arcade Game Expo Indonesia, yaitu pameran internasional mengenai arcade dan mesin game interaktif di pusat-pusat hiburan. Perasaannya senang banget soalnya udah menang, terus pas ikut lombanya juga deg-degan banget, nervous. Latihan rutin sih yang jelas, berhari-hari. Senang banget udah bisa menang. Dia bisa ngadain berbagai macam event ya di satu tempat, terus hadiahnya juga menarik-menarik semua. Mungkin kalau keuntungannya sendiri ya kita pasti dapat promosi di sini, kita dapat visitor dari berbagai negara juga, ada yang dari Singapura, ada dari Malaysia juga, yaitu mungkin kesempatan kita untuk memberitahu Jungleland ini tuh kebetulan masih baru, kita bisa ngasih tahu ke mereka Jungleland itu seperti apa. Jadi mungkin itu salah satu keuntungan kita ada di sini. Harapan kedepannya ya expo seperti ini dijalanin lagi tapi lebih ke segmented family ya, kemungkinan seperti itu aja. Jadi target kita untuk promosi juga dapat gitu.
Kidzania punya tempat yang paling berbeda dibanding tempat yang lainnya. Mungkin kalau di tempat yang lain cuman permainan doang yang ditawarkan, tapi kalau di Kidzania edutainment. Jadi di situ nggak cuma bisa main tapi belajar juga. Untungannya mungkin kalau secara marketing bisa menambah visitor yang masuk ke Kidzania. Lagi juga kadang kita kalau lagi pameran seperti ini ada promo-promo kayak misalkan diskon tiket masuk. Terus, nah kalau lagi diskon gitu biasanya menarik untuk visitor yang datang ke Kidzania gitu. Karena terus kalau keuntungannya lagi selain berbanyak visitor, terus buat orang yang ada kesini, datang ke pameran seperti ini nih, ini adalah dari Kidzania kita beda daripada yang lainnya. Tunjukkan ke mereka kita dalam bidang entertainment, ngajar anak kecil layaknya orang dewasa. Itu seperti apa? Gitu. Bisnis taman hiburan di Indonesia tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut akan terus berkembang secara agresif apabila mengadopsi ragam wahana menarik dan berteknologi canggih. Beberapa waktu lalu, menurut sumber Reuters, para grup salah satu konglomerat di Indonesia berencana membangun 20 theme park baru di seluruh Nusantara pada tahun 2020. Itulah sebabnya pameran ini menjadi penting dihadiri oleh semua pelaku industri hiburan terkait guna memperoleh update terkini dan tren ke depannya. Pameran ini digelar untuk memperkenalkan industri taman rekreasi dunia kepada pasar Indonesia serta meningkatkan kualitas bisnis taman bermain di tanah air. Acara ini juga diharapkan mampu menjalin hubungan bisnis to bisnis antara investor dan produsen pembuat taman bermain di Theme Park Expo 2014. Seru sekali kan liputan event dari Theme Park Expo 2014. Nah, acara ini dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 3 Oktober 2014. Acara ini diharapkan mampu menumbuhkan bisnis taman bermain di tanah air. Tapi sayang sekali saya Muliza Maisari beserta kameramen Dani Pramana harus pamit undur diri. Kita ketemu di liputan event selanjutnya. Dadah! Halo pemirsa liputan event, kembali lagi bersama gue Muliza Maisari. Nah, di event kali ini kita sudah berada di G-Expo Kemayoran, tepatnya di Hall B. Event ini merupakan event International Indonesia Seafood and Meat 2014. Agak sedikit berbeda dari event-event sebelumnya karena bukan hanya memamerkan produk, tapi kita juga memamerkan jasa dan juga peralatan untuk pengolahan di industri ikan dan juga daging. Mau tahu keseruan seperti apa? Ayo ikutin gue. International Indonesia Seafood and Meat Conference and Expo 2014 digelar selama 3 hari dari tanggal 2 hingga 4 Oktober 2014 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran seafood dan daging yang pertama di Indonesia ini berfokus pada Cold Connection System atau sistem rantai pendingin. IISM diselenggarakan oleh Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Event ini sangat bagus, menambah pengalaman orang yang nggak tahu bakal jadi tahu. Dan di sini banyak kita bisa buka usaha, kita banyak di sini link-link untuk biar kita bisa buka usaha kita, biar komplit. Di sini juga banyak
kayak pendingin, untuk ikan-ikan, untuk usaha-usaha kita kayak Indomaret atau distributor-distributor tempat-tempat kita untuk buka usaha. Acara yang dimulai pada pukul 10 pagi hingga 5 sore ini terbuka untuk umum. Pameran yang resmi dibuka oleh Bapak Syarif Cicip Sutarjo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini dihadiri oleh 50 stand dari berbagai kalangan, mulai dari perusahaan penyedia cold storage yang fokus pada teknologi rantai pendingin, memasok daging dan seafood yang beku, sampai jasa pengangkutan barang. Yang menarik sih kalau menurut saya adalah saya mau lihat teknologi-teknologi baru, pendekatan-pendekatan baru terutama untuk energy saving di pendingin. Kemudian yang kedua saya ingin kenal lebih banyak mungkin dari vendor-vendor yang pernah saya pakai sebelumnya. Saya mau cari informasi tentang vendor-vendor baru untuk sebagai pembanding agar kira-kira kita bisa tahu ke depan itu apa sih yang kita bisa harapkan dari vendor-vendor kita yang existing untuk memberikan servis yang lebih baik. Produk-produk yang ditawarkan oleh para pengisi stand pun beraneka ragam, mulai dari teknologi cold storage terbaru yang hemat listrik, makanan olahan siap saji, alat penghemat listrik, dan lain sebagainya. Acara ini bukan hanya diikuti oleh perusahaan Indonesia, tetapi juga dari mancanegara, seperti dari Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Singapura, Spanyol, dan Taiwan. Keuntungannya kami bisa mendapatkan produk yang berkualitas dan untuk memperkenalkan di Indonesia juga supaya manusia Indonesia itu bisa sehat ya istilahnya, karena ini berhubungannya dengan organik ya semuanya. Jadi kami perusahaan ini tuh berkaitan dengan pertanian, pembudidayaan sidat, nila maupun lobster gitu. Lobster itu kita semuanya dibudidayakan di daerah Cugenang, Cianjur. Ya. Oh, kedepannya ya mudah-mudahan event ini akan bisa berkaitan dengan orang-orang yang mau investasi di sidat ini. Acara ini menghadirkan berbagai teknologi pendingin termutakhir yang lebih ramah lingkungan.
Energi juga memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dari mainstream hingga hilir untuk logistik darat, laut dan udara, dan memberikan ruang pasar baru untuk produk ini, baik pada pasar domestik dan internasional, sehingga dapat dikelola dengan baik atau kondisi terakhir aset nasional laut dan produksi daging nasional, dan faktor-faktor lain seperti sertifikasi mutu, pengelolaan air yang tepat untuk pengolahan makanan dan minuman, dan jasa konsultan. Merupakan tahun perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Diharapkan acara ini dapat membantu banyak pelaku bisnis Indonesia dalam mengembangkan bisnis dan strategi mereka untuk menghadapi persaingan dengan produk-produk negara ASEAN lainnya. Bagaimana pemirsa, event kali ini seru sekali kan, dan pastinya memiliki banyak manfaat untuk Anda. Tapi sayang sekali saya Muliza Maisari beserta kameramen Dani Pramana harus pamit undur diri. Kita ketemu di liputan event selanjutnya. Dadah! Ketemu lagi di liputan event. Kali ini temenin bareng gue Feby. Gue lagi ada di Tugu Proklamasi daerah Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya di event J-Com Fest, yaitu Jakarta Community Festival. Penasaran ada apa di Jakarta Community Festival ini? Langsung aja ikut gue, yuk kita langsung masuk ke dalam. J-Com Fest, Jakarta Community Festival 2014 diselenggarakan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Event ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari penampilan beragam komunitas, berbagai jenis kompetisi, dan yang gak kalah seru tentunya penampilan dari band-band yang sedang naik daun, seperti Payung Teduh, Killing Me Inside, dan Stephen Jam. Selain itu, event ini juga makin lengkap dengan hadirnya berbagai booth makanan dan minuman untuk para pengunjung dengan harga yang terjangkau. Pemirsa, sekarang gue udah ketemu 3 temen yang cantik-cantik dan lucu. Nih, ini. Halo Fania, halo Vio, dan ini ada temen satu lagi nih. Halo. Oke, pemirsa, sekarang gue mau tanya dulu nih sama Fania sama Vio, gimana sih tanggapan mereka mengenai event J-Com Fest ini? Nah, Fania, Vio, apa sih yang bikin kalian mau datang ke event J-Com Fest ini? Kalau misalnya gue sih datang gara-gara ini sih, ada anak-anak RPD gitu kan, banyak reptil-reptil, ular gitu, jadi seru aja. Sama sih, tertarik banget buat kesini soalnya acaranya kayak seru-seru gitu, terus pada antusias gitu, kayak menarik banget sih gitu. Nah, jadi kalau menurut kalian secara keseluruhan event J-Com Fest ini tanggapan kalian kayak gimana sih? Sebenarnya seru banget sih, soalnya kan kayak jadi banyak komunitas-komunitas yang datang. Jadi tuh kayak kita kenal masing-masing komunitasnya itu kayak gimana sih. Oke deh, thank you ya Fania, Vio, thank you. Pemirsa, sih gue bakalan lihat-lihat lagi ke semua tempat yang ada di Tugu Proklamasi ini, makanya tetap tungguin ya.
Oke pemirsa, sekarang gue udah lagi bareng sama teman-teman dari Rumpets Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu anggotanya, yaitu ada Mas Raven. Halo Mas Raven, apa kabar? Oke, Mas Raven mau nanya-nanya dikit nih, kenapa sih Rumpets Jakarta ini bisa join di event J-Confest ini? Nah, kalau menurut kami acara J-Confest ini bagus. Salah satu ajang untuk mempromosikan atau mensosialisasikan sekaligus mengedukasikan kita dari Rumpets Jakarta, kumpulan para pemelihara atau penghobi dan bisa juga dibilang pecinta hewan atau satwa liar. Kita bisa mensosialisasikan dan mengedukasikan di ajang acara J-Confest ini. Oke. Semua ular atau semua hewan yang dianggap orang umum itu berbahaya, itu bisa dijadikan keluarga dan bisa dijinakan gitu aja. Oke, kalau misalkan hari ini nih Mas yang diajak ke sini nih teman-temannya yang hewan-hewannya yang diajak apa aja? Kebetulan hari ini kita nggak terlalu banyak membawa hewan ya. Kita hanya bawa dari 2 kategori hewan, itu dari mamalia dan reptilia. Dan sebagian bisa dilihat itu ada iguana, ular, sugar glider, kucing, dan musang. Oke, kalau misalkan tanggapan dari teman-teman Rumpets Jakarta sendiri untuk event J-Confest ini apa Mas? Untuk J-Confest menurut saya itu luar biasa, acara yang sangat menarik. Sambutannya luar biasa terhadap Rumpets Jakarta. Kita pun di sini juga diundang oleh J-Confest itu sendiri. Dari Rumpets Jakarta mengucapkan terima kasih, karena dari Rumpets Jakarta pun kebetulan kita juga grup ini masih baru ya, bisa juga dijadikan sebagai ajang promosi grup atau komunitas. Itu aja. Terima kasih buat J-Confest. Di era globalisasi ini, perkembangan kreativitas generasi muda banyak yang kurang positif, seperti geng motor, penodongan, tawuran, dan tindak kriminal lainnya. Serta yang paling berbahaya adalah obat terlarang atau narkoba. Salah satu penyebabnya adalah minimnya wadah pengembangan daya kreativitas serta penyaluran hobi mereka. Penting bagi generasi muda Jakarta untuk memiliki hobi yang positif agar dapat mengekspresikan diri serta memberikan manfaat pada lingkungan sekitar sehingga terhindar dari pengaruh negatif. Melihat situasi seperti ini, Nusa Project dan rekan-rekan komunitas mengadakan acara J-Confest 2014 sebagai wadah apresiasi generasi muda. Jakarta Community Festival akan menjadi tempat bagi generasi muda Jakarta untuk bertemu, bergembira, serta berkarya dalam komunitas. Dan ajang ini akan menjadi tempat silaturahmi antar komunitas. Pemirsa, sekarang gue udah bareng Mas Muklas. Halo Mas Muklas. Mas Muklas ini selaku perwakilan panitia dari event J-Confest ini. Kita tanya-tanya sedikit dulu ya sama Mas Muklas ya. Oke Mas Muklas, boleh nggak dijelasin dulu ke pemirsa nih, apa sih J-Confest ini? J-Confest ini adalah singkatan dari Jakarta Community Festival, yang artinya adalah Festival Komunitas Jakarta. Bener nggak? Jadi itu tempat ya, acara ini tuh untuk mewadahi komunitas-komunitas modern yang ada di Jakarta, itu untuk mengekspresikan eksistensi mereka, mengekspresikan performa yang mereka bisa karyakan gitu di sini gitu. Jadi ini tempat untuk mewadahi mereka dan juga jadi acara yang festival yang ada musik dan ada bazar. Oke, jadi selain ada komunitas-komunitas di sini juga ada pemusik pemirsa, ada juga bazar-bazar yang menjual berbagai macam pakaian, makanan gitu ya Mas ya. Sebenarnya kalau tujuan secara spesifik dari event ini tuh apa sih Mas? Tujuan spesifiknya adalah pertama kita tuh backgroundnya adalah untuk menghindari pergaulan negatif yang ada di anak muda sekarang gitu ya. Karena udah banyak pergaulan negatif yang masif yang seperti ranah tawuran, terus geng motor, atau bahkan narkotika, itu yang kami sesali gitu. Makanya kita pengen kenapa nggak bikin yang anak muda tuh yang happy, yang punya hobi, terus kita bikinin acara positif gitu. Karena gini Mbak, banyak juga komunitas-komunitas yang nggak punya waktu gitu untuk mereka bisa dilihat sama orang. Makanya kita
kita pengen bikin mereka dalam satu kesatuan acara dan mereka tuh bisa happy di sana dan bisa menunjukkan apa yang mereka suka di sana gitu. Oke, ini kan event pertama dari perdana ya Mas ya dari Jack Compass ini. Harapan Mas untuk event ini ke depannya tuh gimana Mas? Harapannya kita adalah kita pengen semua komunitas atau bahkan nggak cuma Jakarta ya, Jabodetabek ataupun bahkan bisa nasional kalau bisa ya itu ikut ke acara kita gitu. Kita pengen bikin mereka semuanya tuh bergembira bersama dengan apa yang mereka cintai gitu ya. Pengennya sih event ini tahunan. Ya oke pemirsa, itu tadi Jack Compass. Seru banget kan, banyak banget acaranya, macem-macem rame banget. Nah abis ini gue masih mau ngobrol-ngobrol lagi bareng komunitas-komunitas yang lain. Tapi sampai di sini dulu perjumpaan kita ketemu lagi di liputan event berikutnya. Bye-bye.